Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih karena hatimu memilih berhenti sejenak di sini. Kehadiranmu sangat berarti, dan waktumu tidak murah. Semoga apa yang kamu dengarkan hari ini menjadi jawaban yang selama ini kamu simpan rapat di dalam dada. Sahabat Ashifa, dengarkan baik-baik. Kalau hari ini kamu menonton video ini, itu bukan karena algoritma, bukan karena kebetulan, dan bukan karena iseng. Ada hal-hal tertentu yang hanya Allah sampaikan pada hati yang sedang siap menerima. Bisa jadi, ini salah satunya. Pernahkah kamu merasa lelah menunggu jodoh, tapi tidak tahu harus mengeluh ke siapa? Punya doa yang sama setiap malam, tapi hasilnya belum juga terlihat. Sudah berusaha, sudah memperbaiki diri, sudah menjaga hati, tapi tetap saja kamu sendiri. Lalu di satu titik kamu bertanya, apakah Allah benar-benar mendengarku? Sahabat Ashifa, jika pertanyaan itu pernah terlintas di hatimu, berarti kamu sedang berada di fase yang sangat penting dalam hidupmu. Fase ketika Allah tidak sedang menjauh, justru sedang mendekat. Hanya caranya tidak selalu terlihat oleh mata. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Tentang bagaimana Allah mendekatkan jodoh lewat jalur langit. Bukan lewat cara manusia, bukan lewat paksaan keadaan, tapi lewat proses batin yang sering kali terasa sunyi. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk benar-benar hadir. Jangan sekadar mendengar, tapi rasakan. Jangan sekadar menonton, tapi renungkan. Dan jika hatimu merasa disentuh, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Anggap itu sebagai niat baik, sebagai doa kecil, sebagai bentuk keyakinan bahwa energi positif akan kembali pada pemiliknya dengan cara Allah sendiri. Sahabat Ashifa, banyak orang mengira jodoh itu soal bertemu. Padahal dalam pandangan langit, jodoh itu soal kesiapan. Allah tidak mempertemukan dua hati hanya karena mereka saling mencari. Allah mempertemukan dua hati karena keduanya sudah siap saling menjaga. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka fokus mencari, tapi lupa mempersiapkan. Mereka sibuk bertanya kapan, tapi jarang bertanya sudah pantaskah. Mereka ingin ditemani, tapi belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau hari-hari ini kamu merasa hatimu sedang dipatahkan, sedang dilatih sabar, sedang dibuat lebih tenang dari biasanya, itu bukan tanda Allah menunda tanpa alasan. Itu tanda Allah sedang merapikan dirimu dari dalam. Perhatikan baik-baik perubahan yang terjadi dalam hidupmu belakangan ini. Mungkin kamu mulai lebih selektif dalam bergaul. Mungkin kamu mulai menjaga diri dari hal-hal yang dulu terasa biasa. Mungkin kamu tidak lagi mudah jatuh cinta pada janji, tapi lebih percaya pada bukti. Semua itu bukan kebetulan. Allah tidak sedang mengosongkan hidupmu. Allah sedang membersihkan ruang di hatimu agar yang datang nanti tidak bercampur dengan luka lama. Sahabat Ashifa, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Jalur langit itu tidak selalu terasa menyenangkan. Kadang justru terasa sepi. Kadang terasa seperti berjalan sendirian. Tapi disitulah nilai tertingginya. Ketika kamu tetap memilih mendekat pada Allah saat tidak ada siapa-siapa. Ketika kamu tetap menjaga diri saat tidak ada yang melihat. Ketika kamu tetap berdoa meski belum tahu kapan dikabulkan. Saat itulah langit mencatat namamu dengan cara yang istimewa. Banyak orang iri pada pasangan yang terlihat bahagia. Tapi sedikit yang tahu berapa banyak malam doa dan air mata yang mendahuluinya. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang besar tanpa proses yang dalam. Kalau hari ini kamu belum bertemu jodohmu, bisa jadi karena Allah sedang menyelamatkanmu dari pertemuan yang salah. Tidak semua yang datang lebih cepat itu baik, dan tidak semua yang datang terlambat itu buruk. Allah Maha Mengetahui. Dia tahu siapa yang mampu menjagamu, bukan hanya siapa yang membuatmu tertawa. Dia tahu siapa yang akan membawamu lebih dekat kepadanya, bukan hanya kepada rasa nyaman sesaat. Sahabat Ashifa, jalur langit sering dimulai dari satu hal sederhana. Keikhlasan. Ikhlas menerima keadaan,
ikhlas memperbaiki diri, ikhlas menyerahkan hasil kepada Allah. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas adalah percaya penuh bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Ketika kamu mulai berkata dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak minta dipercepat, aku minta ditepatkan." Saat itulah sesuatu berubah. Doamu tidak lagi menekan langit, tapi mengetuknya dengan lembut. Dan ketukan yang lembut tapi tulus, lebih cepat dibukakan pintunya. Mungkin kamu belum sadar, tapi bisa jadi jodohmu sedang Allah siapkan bersamaan dengan prosesmu hari ini. Bisa jadi dia juga sedang belajar sabar, sedang belajar memperbaiki diri, sedang belajar mendekat pada Allah dengan caranya sendiri. Allah Maha Adil, Dia tidak akan mempersiapkanmu sendirian. Sahabat Ashifa, jika hari ini hatimu masih kosong dari pasangan, tapi penuh dengan harapan dan keyakinan, itu adalah kondisi yang sangat berharga. Jangan rusak dengan keluhan berlebihan. Jangan kotori dengan prasangka buruk. Jaga ia seperti kamu menjaga doa terdalammu. Tuliskan angka 77 sekali lagi di kolom komentar jika kamu percaya bahwa apa yang Allah tunda hari ini, sedang Dia siapkan dengan versi terbaiknya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana Allah mulai menggeser arah hidupmu saat jodoh lewat jalur langit semakin dekat. Tentang perubahan kecil yang sering dianggap sepele, padahal itu adalah sinyal besar dari langit. Dan di bagian setelahnya, kita akan masuk pada tanda paling tenang. Tanda ketika jodoh itu tidak datang membawa kebingungan, tapi membawa rasa aman yang meneduhkan jiwa. Tetap di sini. Tetap bersama sahabat Ashifa, karena apa yang Allah sampaikan hari ini, bisa jadi adalah jawaban dari doa yang sudah lama kamu panjatkan. Sahabat Ashifa, terima kasih karena kamu masih bertahan di sini. Terima kasih karena kamu tidak pergi. Itu tanda bahwa hatimu sedang benar-benar ingin memahami, bukan sekadar mendengar. Dan sekali lagi perlu aku sampaikan, kehadiranmu bukan kebetulan. Allah selalu punya cara untuk mempertemukan pesan dengan hati yang sedang siap. Pada bagian sebelumnya, kita sudah sampai pada satu pemahaman penting. Bahwa jodoh lewat jalur langit tidak dimulai dari pertemuan, tetapi dari pembentukan diri. Sekarang kita akan masuk lebih dalam. Tentang bagaimana Allah mulai menggeser arah hidupmu ketika jodoh itu semakin dekat, meski kamu sendiri belum menyadarinya. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti diarahkan ulang? Rencana-rencanamu berubah. Jalan yang kamu inginkan tertutup. Orang-orang yang dulu terasa dekat, perlahan menjauh. Dan di saat yang sama, kamu justru lebih sering sendiri bersama pikiranmu. Banyak orang mengira itu fase kehilangan. Padahal dalam kacamata langit, itu fase pemindahan. Allah tidak sedang mengambil, Allah sedang memindahkanmu ke jalur yang lebih aman untuk masa depanmu. Allah tidak akan mendekatkan jodohmu ketika hidupmu masih penuh kebisingan yang salah. Maka satu persatu Allah rapikan. Lingkaranmu dipersempit, kesibukanmu diatur ulang, bahkan hatimu dilatih untuk tidak bergantung pada manusia. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa tidak lagi nyaman dengan hal-hal yang dulu kamu kejar, itu bukan tanda kamu kehilangan arah. Itu tanda arahmu sedang diperbaiki. Sahabat Ashifa, jodoh lewat jalur langit selalu diawali dengan perubahan cara pandang. Dulu kamu mungkin bertanya, siapa yang cocok denganku? Sekarang kamu mulai bertanya, siapa yang bisa menuntunku lebih dekat pada Allah? Dulu kamu mungkin mengejar rasa. Sekarang kamu mulai mencari makna. Dulu kamu takut sendiri. Sekarang kamu takut salah memilih. Perubahan-perubahan halus ini sering tidak disadari, tapi dampaknya sangat besar. Allah sedang mengalihkan fokusmu dari mencari manusia, menjadi membangun hubungan dengannya. Dan saat hubunganmu dengan Allah membaik, urusan jodoh tidak perlu lagi dikejar. Ia akan mendekat dengan sendirinya, pada waktu yang tepat. Sahabat Ashifa, ada satu ciri kuat ketika jodoh lewat jalur langit mulai mendekat. Kamu menjadi lebih tenang dalam penantian. Bukan karena kamu sudah tidak ingin, tapi karena kamu percaya. Percaya bahwa Allah tahu kapan harus memberi.
Percaya bahwa Allah tahu siapa yang layak mendampingi. Percaya bahwa apa yang Allah siapkan tidak akan tertukar. Ketenangan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang, dari doa yang terus diulang, dari air mata yang jatuh dalam sujud, dari rasa lelah yang akhirnya diserahkan sepenuhnya pada Allah. Kalau hari ini kamu merasa capek, tapi tidak putus asa, sedih, tapi tidak menyalahkan Allah, itu tanda imanmu sedang dikuatkan. Sahabat Ashifa, jangan remehkan fase ini. Banyak orang gagal bukan karena tidak mendapatkan jodoh, tapi karena tidak lulus pada fase persiapan. Mereka bertemu terlalu cepat, saat hatinya belum sembuh. Mereka bersama terlalu dini, saat egonya masih tinggi. Allah Maha Penyayang. Dia tidak ingin kamu mengulang luka yang sama. Maka Dia tahan, bukan karena pelit, tapi karena melindungi. Coba perhatikan lagi hidupmu. Apakah kamu mulai lebih peka terhadap nasihat? Apakah kamu lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah? Apakah kamu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan? Jika iya, itu tanda jalur langit sedang bekerja. Sahabat Ashifa, Allah sering mendekatkan jodoh dengan cara yang tidak kamu duga. Bukan lewat kehadiran orang baru, tapi lewat penguatan dirimu. Bukan lewat percakapan romantis, tapi lewat dialog panjang dengan hati sendiri. Allah ingin saat jodoh itu datang, kamu tidak lagi bertanya, apakah aku pantas? Tapi kamu yakin, aku siap menjaga. Di titik ini, Allah mulai menanamkan satu hal penting dalam dirimu. Harga diri, bukan kesombongan, tapi kesadaran nilai diri. Kamu tidak lagi mudah menerima perlakuan yang merendahkan. Kamu tidak lagi mengejar orang yang tidak jelas arahnya. Kamu lebih memilih sendiri daripada salah bersama. Ini bukan sikap dingin, ini kedewasaan. Sahabat Ashifa, tuliskan angka 77 di kolom komentar jika kamu merasa sedang berada di fase ini. Fase di mana kamu belajar mencintai dirimu dengan cara yang Allah ridai. Karena percayalah, jodoh yang baik tidak datang pada orang yang putus asa. Ia datang pada orang yang utuh. Utuh dalam iman, utuh dalam niat, utuh dalam kesiapan. Allah tidak akan menitipkan amanah besar pada hati yang masih berantakan. Dan disinilah banyak orang mulai merasakan jarak. Mereka merasa kok semakin mendekat pada Allah, justru terasa sepi. Sahabat Ashifa, sepi ini bukan hukuman. Ini ruang untuk kamu mengenal dirimu. Ruang untuk kamu membedakan mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang hanya keinginan. Ruang untuk kamu menata ulang tujuan hidupmu. Jodoh bukan tujuan utama. Ia bagian dari perjalanan menuju ridha Allah. Ketika tujuan hidupmu lurus, maka siapapun yang Allah hadirkan akan sejalan. Sahabat Ashifa, di fase ini juga biasanya Allah mulai mengajarkan satu hal yang sulit. Melepaskan harapan pada orang yang tidak searah. Melepaskan bayangan masa lalu. Melepaskan versi cinta yang tidak sehat. Tidak mudah, tapi perlu. Karena jodoh lewat jalur langit tidak akan datang jika hatimu masih penuh dengan yang lama. Allah tidak akan menyatukan yang baru dengan ruang yang belum kosong. Maka jika hari ini kamu sedang belajar merelakan, sedang belajar mengikhlaskan, sedang belajar berdamai dengan kenyataan, jangan merasa kalah. Justru kamu sedang naik kelas. Allah tidak pernah menyia-nyiakan proses hambanya. Sahabat Ashifa, semakin dekat jodoh itu, semakin sederhana doamu. Kamu tidak lagi menyebutkan banyak syarat. Kamu hanya meminta satu hal, ya Allah, jadikan dia yang membawa aku semakin dekat kepadamu. Doa seperti ini sangat dicintai langit, karena pada akhirnya, tujuan dari jodoh bukan hanya bahagia di dunia, tapi saling menuntun menuju akhirat. Jika sampai di titik ini hatimu terasa hangat, tenang, dan penuh harap, pertahankan. Jangan terburu-buru, jangan terpengaruh oleh standar manusia. Allah bekerja di balik layar, dan pekerjaan Allah selalu rapi. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda terakhir. Tanda ketika jodoh itu benar-benar mendekat. Bukan lewat kegelisahan, tapi lewat ketenangan yang sulit dijelaskan.
Bukan lewat janji besar, tapi lewat rasa aman yang menetap. Tetap bersama sahabat Ashifa, karena apa yang akan kita bahas berikutnya bisa jadi adalah peneguhan terakhir yang kamu butuhkan untuk tetap percaya pada rencana Allah. Sahabat Ashifa, terima kasih karena kamu masih setia di sini. Terima kasih karena kamu memilih bertahan sampai bagian ini. Tidak semua orang sanggup duduk bersama renungan panjang seperti ini. Dan sekali lagi perlu aku tegaskan dengan penuh keyakinan, kamu tidak sedang menonton secara kebetulan. Allah mempertemukan pesan ini dengan hatimu karena ada sesuatu yang sedang Dia kuatkan di dalam dirimu. Pada bagian sebelumnya, kita sudah memahami bahwa ketika jodoh lewat jalur langit semakin dekat, Allah mulai merapikan hidup, menenangkan batin, dan meluruskan arah. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir. Bagian yang paling sunyi, tapi paling jujur. Bagian ketika tanda-tanda itu tidak lagi terasa sebagai ujian, melainkan sebagai keteduhan. Sahabat Ashifa, tanda terakhir ketika Allah benar-benar mendekatkan jodoh adalah hadirnya ketenangan yang tidak dibuat-buat. Bukan euforia, bukan degup jantung berlebihan, tapi rasa aman yang perlahan menetap di dada. Kamu tidak lagi gelisah memikirkan kapan. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tetap punya harapan, tapi tidak dikuasai oleh kecemasan. Ini bukan karena kamu menyerah. Ini karena kamu sudah percaya sepenuhnya pada Allah. Dan ketahuilah, percaya sepenuhnya adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Sahabat Ashifa, banyak orang menyangka tanda jodoh itu datang adalah munculnya seseorang. Padahal seringkali, tanda terbesarnya adalah perubahan dalam dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih dewasa menyikapi rasa, lebih tenang menghadapi sepi, lebih kuat menahan diri dari pilihan yang salah. Kamu tidak lagi tergoda oleh perhatian sesaat. Kamu tidak lagi mudah luluh oleh kata-kata manis. Kamu belajar menimbang, bukan hanya merasa. Ini bukan karena hatimu membeku, tapi karena hatimu sudah terjaga. Allah tidak ingin jodohmu datang dalam keadaan kamu masih mudah goyah. Sahabat Ashifa, pada fase ini juga biasanya Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang baik. Bukan selalu calon pasangan, tapi lingkungan yang sehat. Orang-orang yang mengingatkanmu pada kebaikan. Orang-orang yang kehadirannya membuatmu ingin menjadi versi diri yang lebih baik. Lingkaran seperti ini bukan kebetulan. Allah sedang menempatkanmu di ekosistem yang tepat. Karena jodoh tidak hanya tentang dua orang, tapi tentang perjalanan hidup yang searah. Kalau kamu perhatikan, pada fase ini doa-doamu juga berubah. Kamu tidak lagi mendesak, kamu tidak lagi mengatur detail. Kamu hanya berserah dengan penuh adab. Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkan. Jika tidak, jauhkan tanpa menyakitkan. Doa seperti ini hanya lahir dari hati yang sudah matang. Sahabat Ashifa, jodoh lewat jalur langit tidak datang dengan kegaduhan. Ia datang dengan kejelasan. Ketika waktunya tiba, kamu tidak dibuat bingung. Kamu tidak dibuat ragu berlebihan. Ada rasa mantap yang Allah tanamkan perlahan. Bukan berarti tanpa ujian, tapi ujiannya tidak merusak, justru menguatkan. Dan jika ternyata sampai hari ini jodoh itu belum juga tampak, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menyempurnakan satu hal terakhir dalam dirimu. Sesuatu yang sangat penting, tapi sering diabaikan. Rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti berharap. Rasa cukup adalah tidak menggantungkan bahagiamu pada makhluk. Rasa cukup adalah menyadari bahwa Allah saja sudah lebih dari cukup. Ketika hatimu sampai di titik ini, sahabat Ashifa, kamu sudah sangat dekat dengan jawaban doa-doamu. Karena Allah mencintai hamba yang datang kepadanya bukan karena butuh, tapi karena yakin. Sahabat Ashifa, ingat satu hal ini dengan baik. Jodoh yang Allah kirim lewat jalur langit tidak akan membuatmu merasa kecil. Tidak akan membuatmu ragu pada nilai dirimu. Tidak akan membuatmu menjauh dari Allah. Sebaliknya, kehadirannya membuatmu lebih tenang, lebih bersyukur, lebih ingin menjaga, lebih ingin memperbaiki diri. Jika suatu hari kamu bertemu seseorang dan bersamanya kamu merasa lebih mudah taat,
lebih ringan beribadah, lebih tenang menghadapi hidup, maka disitulah kamu patut bersyukur. Karena itu adalah tanda Allah sedang menepati janjinya. Sahabat Ashifa, banyak yang datang cepat, tapi pergi cepat. Banyak yang tampak indah di awal, tapi menyisakan luka. Maka jangan iri pada yang terlihat duluan. Fokuslah pada yang disiapkan dengan matang. Allah tidak pernah salah alamat. Dia tahu persis di mana harus mempertemukan dua jiwa yang saling menguatkan. Jika hari ini kamu masih dalam penantian, jaga hatimu. Jangan mengisinya dengan prasangka buruk. Jangan membiarkannya lelah oleh keluhan. Isi dengan doa, dengan harapan, dengan keyakinan. Tuliskan angka 77 di kolom komentar jika kamu memilih percaya bahwa apapun yang Allah siapkan, selalu lebih baik dari yang kamu bayangkan. Anggap itu sebagai doa diam-diam yang kamu titipkan pada langit. Sahabat Ashifa, penantianmu tidak sia-sia. Air matamu tidak hilang begitu saja. Doamu tidak menggantung di udara. Semuanya dicatat, semuanya diperhitungkan. Semuanya akan dibalas dengan cara Allah yang paling indah. Jangan terburu-buru ingin sampai. Nikmati prosesnya. Karena seringkali, yang paling berharga bukan saat bertemu, tapi perjalanan yang membentukmu sebelum pertemuan itu terjadi. Tetaplah menjadi pribadi yang lembut hatinya, kuat imannya, jujur niatnya. Karena jodoh yang baik selalu dititipkan pada hati yang terjaga. Terima kasih sudah menemani renungan ini sampai akhir. Terima kasih karena hatimu mau berjalan sejauh ini. Semoga Allah membalas setiap niat baikmu, setiap kesabaranmu, dan setiap doamu dengan jawaban yang menenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.